Survei Kaisang tertinggi di Jawa Tengah adalah merupakan pukulan telak bagi PDIP yang mengaku Jawa Tengah adalah kandang banteng PDIP, namun kalah telak dengan Kaisang adalah ketum PSI. Salah satu alasan responden memilih Kaisang karena berasal dari keluarga tokoh politik. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan menjelaskan dalam simulasi 6 nama, Kaisang Pangarep unggul dengan perolehan 25,6%. Disusul Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi dengan 16,1%. Di posisi ketiga ada nama Wagub Jawa Tengah periode 2018-2023 Taj Yassin dengan perolehan 13,4%. Disusul politisi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul dengan perolehan 9,7%. Lalu bagaimana tanggapan Kaisang yang menang di survei Jawa Tengah? Ya, Jawa Tengah adalah merupakan kandang PDIP atau kandang banteng dengan populasi penduduk yang besar. Terbesar, salah satu yang terbesar di Indonesia, dan saya rasa Jawa Tengah ini punya masalah yang cukup kompleks. Jadi ketika saya masuk di salah satu bursa ya, saya hanya bisa mengucapkan alhamdulillah gitu aja. Ada rencana sholat Jumat di Jawa Tengah? Apa? Ada rencana sholat Jumat berusukan ke Jawa Tengah? Dari kemarin ke Jakarta mulu nih. Ya, kan saya ntar satu-satu yang pilih satu, oke, satu-satu. Sementara itu, PDI Perjuangan mempertimbangkan untuk mengusung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep dalam Pilgub Jawa Tengah. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut partainya mengkaji sejumlah nama yang mumpuni untuk maju dalam Pilkada 2024. Menurut Puan, nama Kaisang Pangarep masuk pertimbangan PDIP untuk Pilgub Jawa Tengah, terlebih elektabilitas Kaisang dinilai bagus berdasarkan hasil survei di Jawa Tengah. Juga ada Mas Kaisang. Nggak apa-apa, bagus. Tapi kan Mas Pacul mungkin lebih ini di Jateng, tapi kok malah Mas Kaisang. Ya nggak apa-apa, hebat Mas Kaisang. Itu mungkin dipertimbangkan nggak sih? Iya Mas dong, Kaisang? menjadi salah satu pertimbangan juga. Lalu, akankah Kaisang maju di Pilkada mendatang, Jawa Tengah atau Jakarta? Kaisang juga menarik, kata siapa bagi PDP tidak menarik? Kita harus akui bahwa Kaisang Pangarep ini kan adalah ketua umum partai politik yang partai politiknya meraih 8 kursi di DKI Jakarta. Jadi artinya ya apakah azas kepantasannya itu bisa diukur dari mana? Paling tidak bisa diukur dari situ. Ya, bahwa beliau pantas untuk dicalonkan. Tadi kalau PSI inginnya di dalam kombinasi either cagup atau cawagup. Nah, harus dilihat adalah Kaisang sekarang adalah ketua umum partai politik yang berhasil mencapai 8 kursi di DKI Jakarta. Ibaratkan Kaisang ini gadis cantik gitu. Oh iya. Banyak pemuda yang virgin lagi. Akhirnya seperti itu. Duetnya ketua umum Anda itu beneran mau maju nggak jadi cawagup? Nah ini belum tentu juga. Belum tentu juga. Jadi ini testing the water. Ini belum fix. Kalau diterima oke gitu, testing the water. Satu hal yang pasti adalah. Tapi kan ini udah ada putusan MA-nya. Ya, satu hal yang pasti adalah kami memiliki 8 kursi. Kami masih di 5 besar ya di DPRD DKI. Kami merasa layak dan pantas untuk mengajukan kader kami either DKI 1 atau DKI 2. Mengenai namanya siapa? Ini masih belum kami bahas dan kami masih menjaring nama-nama, baik itu DPP-nya langsung maupun DPW-nya langsung. Tapi kemudian sebelum kami mengerucutkan nama-nama tersebut, kami menunggu dulu. Ini rekomendasi dari DPW. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk sampai dengan saat ini yang dapat saya katakan adalah kami mau mengusung kader sendiri. Dan kandidat terkuat kader sendiri itu Mas Kaisang kan? Belum tentu juga. Oh, belum tentu karena juga. Karena PKPU ini kan belum diubah. Ya. Dan yang mengubah itu mungkin nanti fraksi-fraksi di DPR yang dimana kami nggak ada di dalamnya. Jadi belum tentu juga ya. Belum tentu. Tapi yang penting PSI ingin. Cuma kalau sudah digadang-gadang oleh partai lain, tentunya kami berterima kasih dan merasa tersanjung lah. Kurang lebih sih seperti itu. Karena yang menyanjung bukan hanya Golkar ataupun PKB, ternyata PDI Perjuangan juga terbuka. Kita dengarkan ya pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Pak Said Abdullah tentang Kaisang. Fakta bahwa Anies kuat, kita lihat Pilpres kemarin di Jakarta. Kalau Mbak Puan menyampaikan itu Pak Anies menarik, pasti menarik. Pada saat yang sama ada RK menarik, pasti menarik. Dua-duanya menarik, tapi kita lihat tadi. Bahkan M. Kodari mengatakan bahwa Kaisang adalah merupakan hiu di Jawa Tengah. Ya tentu saja menjadi ketakutan para lawan-lawan politiknya yang akan maju di Pilgub Jawa Tengah.
secara elektabilitas, secara potensi suara, KP itu justru punya peluang di Jawa Tengah. Apalagi kalau kita bicara tentang pertarungan di Jakarta, kelihatannya memang lebih berat dibandingkan dengan di Jawa Tengah. Di Jakarta ada petahana namanya Anies Baswedan, sementara di Jawa Tengah itu tidak ada petahana. Dan nama-nama yang muncul notabene nama-nama yang barangkali sebagian adalah wajah-wajah baru. Jadi istilah saya, Kaisang itu kalau masuk di Jakarta itu masuk kolam hiu, gitu ya. Kolam hiu ini, karena ini isinya hiu semua, gede-gede. Sementara di Jawa Tengah itu masih kolam tongkol. Jadi Kaisang kalau masuk ke Jawa Tengah, waktu justru akan menjadi hiunya. Nah, survei Lembaga Survei Indonesia menunjukkan bahwa tesis itu betul, bahwa kalau ada Kaisang, dia adalah hiunya, yang mampu memangsa ikan-ikan tongkol. Lain halnya dengan Hasto Kristianto yang menambah survei Kaisang tinggi dikarenakan Jawa Tengah adalah merupakan basisnya PDIP. Karena proses kaderisasi telah dilakukan, sejak awal kita telah meng-grooming. Grooming. Jadi bagi PD Perjuangan, karena proses kaderisasi telah dilakukan, sejak awal kita telah meng-grooming kader-kader PD Perjuangan untuk dipersiapkan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Karena dengan cara itu eksistensi partai dan di dalam menjalankan pola pembangunan semesta berencana, dipastikan kalau kader yang menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Meskipun demikian, kerjasama dengan partai politik lain dilakukan dengan melihat aspek-aspek peta politik yang sangat khas di daerah. Contohnya di Bengkulu, untuk calon gubernur dan wakil gubernur, kami bekerja dengan Partai Amanat Nasional. Di Lampung, kami baru melakukan komunikasi intens, calon gubernur nantinya dari Partai Gerindra, calon wakil gubernur dari PDI Perjuangan. Kemudian di Jawa Tengah sebagai basis PDI Perjuangan, tentunya kami dorong kader PDI Perjuangan. Ada nama-nama yang beredar seperti Pak Andika, itu juga diusulkan di Jawa Tengah. Bung Hendi itu sebagai wali kota 2 periode yang memiliki kualifikasi kepemimpinan, juga nama yang masuk diusulkan di daerah. Kenapa? Ya, nggak apa-apa. Balik lagi, kita harus tahu Jawa Tengah ini salah satu provinsi terbesar, salah satu yang terbesar di Indonesia, dan saya rasa Jawa Tengah ini punya masalah yang cukup kompleks. Jadi ketika saya masuk di salah satu bursa, ya saya hanya bisa mengucapkan alhamdulillah gitu aja. Apa? Dari kemarin ke Jakarta. Kan saya ntar satu-satu yang pilih satu, oke, satu-satu. Ya tadi kan sudah saya jawab. Partai Gerindra membuka peluang untuk mengusung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, di Pilgub Jawa Tengah. Namun Gerindra masih menunggu kesediaan Kaisang untuk maju atau tidak di Pilgub Jateng. Partai Gerindra menilai Kaisang memiliki elektabilitas yang tinggi di Jawa Tengah. Gerindra menyebut mayoritas warga Jawa Tengah puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Gerindra juga siap mengusung Kaisang yang dirumorkan akan maju di Pilgub Jakarta. Namun Gerindra masih menunggu kesediaan Kaisang untuk maju di Pilgub 2024. Ya, nama Mas Kaisang kan muncul di mana-mana, bagus surveinya. Di Jakarta juga sebagai cawagup, beliau muncul di konstituen kami. Di Jawa Tengah demikian juga, jadi kami menunggu saja apakah yang paling penting dan pertama adalah yang bersangkutan berkenan atau tidak
Kalau ada signal yang cukup kuat, misalnya yang bersangkutan berkenan, tentu kami akan bahas di internal partai kami dan di Koalisi Indonesia Maju.